Yoloha semuanya, kembali lagi bersama WOM2 di sini. Gimana kabar kalian semua hari ini? Apakah kalian lagi jenuh sehabis disemprot sama atasan atau guru kalian? Ataukah kalian lagi ngegabut meski tugas lagi menumpuk? Tenang aja, gua bakal mengusir rasa jenuh dan kegabutan kalian dengan alur cerita yang selalu rilis di setiap hari Kamis. Karena di episode kali ini, kita akan diperlihatkan kemunculan sosok member ke-559 Shadow Garden yang dikatakan setara dengan para Numbers, serta persiapan panggung sandiwara dari Lord of the Lord NPC Koplak, sang maestro Shadow sama. Gimana ceritanya? Mari di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah, biar gue bisa lebih semangat lagi dalam mencangkul pundi-pundi AdSense. Maksudnya, pundi-pundi kebahagiaan kalian semua. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Shadow Garden season kedua, episode ke-9. ごめんね、これしかなくて。コーヒーとか高いもの兵隊さんが持って行っちゃって。 Scene berlanjut dengan memperlihatkan Shido yang lagi nongki di sebuah kafe penginapan yang dikelola oleh Mary. By the way, ya lupa sama Mary, dia itu mantan P5K yang diselamatkan Shadow di Ark Kota tanpa hukum. Shido kemudian bernarasi soal dirinya yang pergi mengembara hanya untuk merenungkan soal jati dirinya. Ia merasa gak punya gambaran jelas dalam mendefinisikan penguasa bayangan yang sesungguhnya. 明確な影の実力者像というものがなかった。 Iya, intinya MC mulai menyadari bahwa gambaran Shadow yang sedang ia jalani selama ini gak kayak gambaran penguasa bayangan yang selama ini ia idam-idamkan. Dan tepat di sebelah Shido saat ini, terlihat 665 yang baru aja nyomot sandwichnya 664. Kalau kalian memperhatikan perilaku dan ekspresi mereka, bisa dipastikan mereka berdua tidak mengetahui bahwa Shido adalah tuan mereka. Dan di mana ada 664 dan 665, udah pasti ada satu orang lagi yang bersama dengan mereka. Sontak Rasepol langsung terbangun dari mimpi buruknya barusan. Setelah itu, kedua rekannya memanggilnya karena sudah waktunya mereka untuk bergerak. Sepanjang perjalanan, 664 memberitahukan bahwa di misi berikutnya, 559 akan mengambil komando tim mereka. Dan diketahuilah, 559 merupakan member yang telah mengalahkan nomor 89 dan mendapatkan hak untuk menantang posisi Numbers seperti Kai, Lambda, Nu, dan juga Omega. 664 yang melihat 666 yang murung pun langsung memintanya untuk curhat kalau ada masalah. Di malam harinya, nampaknya mereka bertiga yang menemui 559 di tepi pantai. Setelah mengajak mereka untuk cepat menjalani misi, mereka pun pergi, sembari 559 yang memberitahukan tentang situasi kerajaan Oriana saat ini. Di mana diketahuilah salah satu benteng di sana yang kini telah jatuh ke tangan Doomcat Saugus. Dan ia melakukannya dengan cara mengirimkan beberapa children Diabolos. 559 juga memberitahukan misi mereka kali ini hanya mencari tahu tujuan sekte Diabolos. Setelah itu, 559 memanggil 666 untuk menanyakan soal alasan kenapa dirinya yang memilihnya untuk menjalani misi tersebut. 666 mengira itu hanya karena dirinya yang mengenal baik wilayah benteng Saiso di sana. Namun ternyata alasan bukan hanya itu saja. Di mana ternyata 559 telah memilihnya secara langsung karena suatu alasan. Sontak saja 666 pun sangat terkejut di saat 664 dan 665 yang memberitahukan bahwa para number bisa ada di Shadow Garden karena direkrut oleh para Seven Sets. Dan yang menerima kekuatan langsung dari Shadow hanya para Seven Sets saja. Terdapat makna mendalam di balik ucapan 559 barusan, di mana sepertinya ia merasa 666 hanya akan menjadi beban yang kemungkinan besar akan menghalangi misi mereka ke depannya. Tak lama berselang, mereka mendapati beberapa kereta kuda yang pergi ke arah reruntuhan penghormatan prajurit yang kini beralih fungsi menjadi sebuah aula musik. Di tengah 559 dan ketiga anak buahnya yang sedang mengawasi, 664 pun sangat terkejut karena mendapati salah satu petinggi Diabolos bernama Kawadoi si badai angin yang juga ada di sana. Dan yang ada di sekitarnya saat ini sudah pasti para children tingkat 1. Setelah itu, Kawadoi terlihat mendekati sebuah tugu kecil sembari mengeluarkan sebuah kartu yang diyakini sama 666 bahwa kartu itu merupakan kartu yang sama seperti yang dipakai oleh Nelson Falcon di season pertama dulu. 666 semakin dibuat terkejut karena mendapati sang emak yang ada di sana dan diminta untuk meletakkan tangannya di atas pentagram sihirnya sekte Diabolos.
Nah, dari scene ini, 559 sudah merasakan 666 bakalan bercosplay jadi beban yang sangat berat. これが英雄フレイヤの守り師伝説の Melihat kunci berbentuk cincin yang baru aja diambil sama Kawadoy, sontak 559 pun langsung meminta timnya bersiap untuk bertarung. Meski misi mereka hanyalah investigasi, tapi karena cincin itu merupakan kunci yang sangat penting, 559 merasa harus segera menyingkirkan dan merebut kunci itu dari mereka. Namun tepat ketika 559 yang berniat memodiarkan emaknya Rose terlebih dahulu, secara tiba-tiba 処刑の時間だ。 sungguh goblok sekali. Apa yang dikhawatirkan 559 tadi terbukti jadi nyata. 666 yang belum bisa membuang perasaannya pun malah melawan balik 559 yang berniat memodiarkan si emak. Melihat hal itu jelas Kawadoy pun langsung menyeringai karena Shadow Garden yang terkenal karena absolut dalam segi kekuatan serta kekompakannya kini malah bertengkar tepat di depan matanya. Tanpa disadari oleh Rose, emaknya sendiri udah terhitung cukup aneh dengan meminta perlindungan padanya dengan nada yang cukup mencurigakan. Lalu yang terjadi, scene berpindah kembali ke Midgar. Nampaknya Nuya lagi memberi laporan pada Gamma di dalam kamarnya. Berdasarkan laporan itu, diketahui Doomcats tidak datang untuk membantu Kawadoy. Dan gak cuma itu, akhirnya kita disipil satu nama yang menjadi anggota kursi ke-9 meja bundar, sang pedang ajaib Mordred yang belum mengambil tindakan sama sekali. Di mana ternyata sosok Mordred inilah yang selama ini menjadi penguasa di balik bayangan keluarga Oriana. Di koran yang sedang dibaca oleh Gamma, kita jadi tahu bahwa 666 alias Rose Oriana kini telah kembali ke keluarganya. Demi mengantisipasi segala kemungkinan, Gamma menitipkan pesan untuk Lambda, di mana ia diminta untuk mempercepat semua persiapan. Berhubung Rose yang kini telah berada di tangannya Sekte Diabolos, hal itu memberi mereka dampak positif sekaligus dampak negatif di saat yang bersamaan. Di mana dampak positifnya ialah mereka yang jadi bisa melihat pergerakan Doomcats Hauges dan Mordred dengan lebih jelas lagi. Neonesan badan milep ngarepin tuannya bakalan tahu masa depan yang menanti mereka. Lah tuannya aja malah baru bangun tidur, baca koran, dan baru mau sarapan di kafe penginapannya Mbak Mary. オリアナ王国は次期国王が不在の手伝おうか。でもお手伝いなんて結構ですよ。 Jujur aja di sini gue agak annoying sama Shido yang baca koran sambil nganalisa sembari mengatur strategi buat panggung berikutnya. 影に潜む正体不明の実力者。いいね。 Parahnya, nih MC sampai sekarang gak tahu alasan kenapa Rose yang memukatkan bapaknya sendiri alias Raja Oriana di season pertama dulu. Ia menduga itu hanya karena dirinya yang ogah dijodohin sama Doomcats Hauges yang udah kayak bapak-bapak. Tapi kalau itu alasannya, gak mungkin Rose akan memancarkan mata yang seolah telah membulatkan tekadnya sebagai seorang manusia. 父殺しすら厭わない覚悟。それは修羅への道。 Si goblok ini kemudian nge-spill alasannya yang ingin membuat Rose jadi penguasa Oriana berikutnya. Di mana itu ingin dia lakukan karena ingin membuat panggung seolah dirinya adalah sosok pengendali Ratu Oriana yang sangat jahat dan berkhianat mengatasnamakan keadilan. Kalau ada yang lebih paham sama pola pikir MC goblok ini, tolong lebih diperjelas lagi di bawah guys. Jujur aja gue mulai capek sama si sompak yang satu ini. 早速準備を。集金の時間です。 Emosi gue semakin memuncak ketika ada 3 preman yang minta jatah duit ke Mary. Dan ketika mereka yang ingin meminta jatah adu mekanik ranjang sebagai gantinya, Shido pun tak tinggal diam dan mengambil tindakan untuk melindunginya. Tapi dengan cara yang bikin gue pengen ikut gebukin beliau yang satu ini. Seperginya ketiga preman tadi, Mary pun langsung menghampiri patat Shido yang bonyok akibat event gebuk gratis barusan. Mary pun tersentuh ketika Shido yang meminta maaf karena telah gagal mengambil kembali uang miliknya. Ia pun merasa gak masalah karena sebagai mantan P5K mendapat perlakuan kasar sudah seperti makanannya setiap hari. だからきっと助けてもらえたんです。君にも助けられちゃったね。 Sebelum pergi, Shido yang berniat membayar uang sewa penginapannya pun malah ditolak sama Mary sebagai bentuk rasa terima kasihnya karena dirinya yang telah mencoba menolongnya. Di sepanjang perjalanan, Shido terlihat sedang memikirkan skema step by step yang akan dia lakukan untuk panggungnya nanti. 颯爽と現れ、力を見せつけ、僕も負けてられないな。 Entah gimana ceritanya,
Tapi beberapa hari pun telah berlalu. Shido terlihat masih kepusingan dengan rencana panggung kemunculannya sendiri di tengah lahirnya hierarki kekuasaan Rose sebagai Raja Oriana yang berikutnya. Awalnya si somplak ini berniatan untuk menyelinap ke dalam penjara, menikmati kehidupan seorang napi yang telah ia idam-idamkan sejak dulu, lalu menyusup untuk mendengarkan konspirasi di dalam penjara tersebut, lalu melakukan pelarian dengan sempurna dan bergabung dengan grup tentara sukarela yang kayaknya kita udah tahu siapa si kepala botak dan si armor Nora yang satu ini. Yang bahkan di MC sempat kepikiran buat menciptakan legenda baru di kerajaan Oriana dan membuat Shadow Garden versi bapak-bapak. Tak lama berselang, Shido yang seperti mendengar suara tawa beberapa orang pun langsung menghampiri sumber tawa itu. Di mana ternyata, gubuk barusan adalah markas ketiga preman yang gebukin pantat Shido sebelumnya. Namun di tengah salah satu dari mereka yang bercerita tentang harta karun, orang itu nggak menyadari bahwa kedua rekannya kini telah mokat. Dan ketika ia yang mengajak kedua rekannya untuk bersenang-senang dengan Mary, dirinya baru menyadari kedua rekannya yang telah mokat dan menyisakan satu sosok yang baru beberapa hari yang lalu mereka gebukin. Sampai pada akhirnya Shin berpindah kembali ke kafe penginapan Mary. Di tengah Mary yang lagi kepusingan karena pendapatannya yang takkan cukup untuk membayar sewa tempat itu. Dan tepat ketika dirinya yang ingin menjual diri lagi untuk mendapatkan sejumlah uang, secara tiba-tiba ia seperti mendengar suara di depan pintunya. Dan ternyata Shin kembali ke 559 yang masih beradu mekanik melawan banyak children dan petinggi sekte Diabolos. Dari ucapannya si Kowadoy, pertempuran mereka telah berlangsung selama 3 hari 3 malam. Melihat 559 yang hampir tumbang karena mananya yang hampir habis, Kowadoy pun tak menyanyiakan kesempatan untuk menyerangnya. Dan ternyata 664 dan 665 pun kini telah tumbang di dalam hutan. Di tengah situasi yang sangat berbahaya itu, tanpa disadari oleh Kowadoy ada satu sosok yang muncul di langit dan langsung membuat 559 kembali bersemangat karena tahu sosok itu yang akan menyelamatkannya sekali lagi. Hingga sesaat kemudian setelah menyembuhkan 559, 664, dan 665, Shadow turun untuk bertanya soal runtuhan di sana. 559 pun langsung sigap memberi laporan tentang semua informasi yang telah ia dapatkan sebelumnya. Dan ketika ia yang melaporkan soal pengkhianatan 666, sontak hal itu membuat 664 dan 665 serentak mencoba melindungi teman mereka. Dan parahnya di sini, teman mereka ini bahkan gak tahu maksud dari angka-angka itu, di mana ia mengira nomor 666 adalah nomor stafnya Misugoshi. Intinya, pembicaraan mereka itu gak nyambung sama sekali. Sampai akhirnya Shadow mendapati sobekan koran yang memberitahukan soal pernikahan Rose Oriana dengan Doomcat Hauges. Lalu yang terjadi, di tengah 664 dan 665 yang merinding dengan emosi tuan mereka yang baru saja pecah, 559 justru merasa senang karena tuan mereka yang tak akan memaafkan seorang pengkhianat sama sekali. Rupanya, pecahnya emosi Shadow tadi diakibatkan oleh tindakan Rose yang mengubah pikirannya. Dan maksud dari kata pengkhianatan tadi, gak lain karena Rose yang gak pengen menjadi pemimpin kerajaan Oriana. Karena jika Rose gak menjabat menjadi pemimpin di kerajaan itu, maka perannya sebagai penguasa bayangan akan sangat terhambat. Dan berakhirlah alur cerita anime Shadow Garden season kedua episode ke-9. Waktunya kita buka sesi balas komentar. Oke, komentar pertama datang dari Bayu Voldigot. Bang, anime apa yang lu gak suka di 2023? 2023 ya? Sebelumnya gini cuy, gua itu punya 4 tingkatan dalam nonton atau melihat cover anime tertentu. Mulai dari suka, biasa aja, gak suka, dan terakhir ampas. Kalau dibilang anime yang gua gak suka, di 2023 ini ada beberapa kalau dilihat dari awal tahun. Sebagai contoh aja nih ya. Tapi kalau paling ampas, ada satu anime yang jujur aja gue males banget buat nontonnya. Bahkan dari season pertamanya dulu. Anime apa? Ya, Tokyo Revenger. Kalau ditanya alasannya, gue bisa nyebutin 10 alasan atau bahkan lebih untuk kenapa gue gak bakal nonton anime yang satu ini. Lanjut. Komentar berikutnya datang dari Muhammad Azka. Anime yang menurut gue banyak plot twistnya.
Boku Dake ga Inai Machi dan Alt Noah Zero fix, no debat, no counter dah. Dua anime terplot twist menurut gua nih ya. Sekaligus membuatnya jadi dua anime yang gak bakal gua rewatch lagi seumur hidup gua. Gimana enggak coba? Tapi by the way bentar, gua disclaimer dulu, ini mengandung spoiler, jadi belum nonton silakan jangan dengerin. Boku Dake ga Inai Machi, MC-nya berjuang mati-matian kembali ke masa lalu buat melindungi seorang cewek. Tapi nih cewek endingnya malah kawin sama cowok lain. Cuma karena si MC koma selama beberapa tahun. Lalu Alt Noah Zero udah konflik perang sana sini. Cuma demi memperebutkan satu cewek. Di ending kita malah ngeliat nih cewek sampah malah kawin sama cowok random yang baru muncul di menit terakhir. Dan alasannya buat memadamkan api peperangan coy. Aduh. Jadi lanjut. Komentar terakhir datang dari user Y9 bla 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 bla. Solo leveling dibahas bang. Udah pastilah tong. Apalagi mulai musim depan nanti kesibukan gue bakal bener-bener mereda. Dan jelas gue bakal fokus ke YouTube lagi. Siap-siap lu pada ngeliat gue upload setiap hari coy. Dan ya cukup sekian sesi balas komentar gue kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.